Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di sini aku mau membawakan nih asal-usul atau mitos mengenai makhluk mitologi dari Indonesia, khususnya di Pulau Bali, yaitu leak. Informasi yang aku bawakan sebenarnya sudah banyak nih terpublikasi di internet. Kalau kalian mau cari sendiri di internet, bisa banget. Tapi di sini aku mau membagikan nih rangkuman aku mengenai makhluk mitologi Leak. Oke nih, tanpa berlama-lama, kita langsung aja nih ke pembahasannya. Asal-usul Leak Bali dimulai dari tujuan seseorang yang berusaha membuka segala batasan yang dimilikinya di dalam diri. Dalam hal ini, leak berarti mengganti, juga mengubah identitas diri yang terikat dengan rendahnya kesadaran seseorang. Ilmu leak berusaha memperdalam hubungan penganutnya dengan kekuasaan yang besar dan tak terbatas dengan cara bermeditasi. Ilmu leak terkadang disalahartikan nih sebagai ilmu hitam. Padahal, ilmu leak sendiri merupakan upaya memperoleh pengalaman dalam melampaui diri melalui meditasi. Sedangkan ilmu hitam sendiri adalah metode dengan teknik atau cara yang merugikan orang lain. Makna sesungguhnya dari leak adalah menempatkan aksa suci ke dalam tubuh manusia. Menurut sifat penganutnya, ilmu leak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu satwika atau baik, rajasika atau ego dan keakuan, dan tamasika atau emosi buruk. Hal ini menandakan bahwa leak sebagai ilmu yang netral. Oke, kita masuk ke asal-usul atau mitos yang beredar di kalangan masyarakat nih, mengenai makhluk leak sendiri. Nah, leak sendiri merupakan gabungan dari kata le dan ak. Le yang berarti penyihir dan ak yang berarti jahat. Oleh karena itu, dalam mitologi Bali, leak dilambangkan sebagai penyihir jahat. Umumnya, leak hanya bisa dilihat pada malam hari oleh dukun pemburu leak. Pada siang hari, leak akan terlihat seperti manusia biasa. Sementara itu, ketika hari menyentuh malam, leak akan berada di sekitar kuburan untuk mencari organ-organ tubuh manusia yang bisa digunakan untuk membuat ramuan sihir. Namun, leak juga bisa mengincar organ tubuh manusia yang masih hidup. Ramuan sihir dari organ-organ yang dikumpulkan leak dapat mengubah bentuk dari leak tersebut menjadi sosok hewan yang ganas seperti harimau, kera, babi, atau bisa juga menjadi rangda, yaitu ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Rangda sendiri merupakan makhluk yang menakutkan dan diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong. Dan Barong sendiri merupakan makhluk mitologi yang digambarkan sebagai raja roh baik dalam budaya Bali. Barong sendiri seringkali diwakili dengan sosok yang berbentuk hewan, biasanya berbentuk singa atau mirip dengan harimau. Barong memiliki wajah yang megah dan memiliki bulu berwarna-warni serta ornamen yang kaya. Barong dianggap sebagai pelindung dari kejahatan dan sebagai simbol kebaikan. Selain ratu dari para leak, Rangda juga dianggap sebagai perwujudan dari Dewi Durga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke mitos tentang leak yang beredar di masyarakat. Sebenarnya,
terdapat beberapa versi nih mengenai mitos dari Leak sendiri. Namun di sini aku akan membawakan satu versi yang menurutku lengkap gitu ya. Menurut Tuti Herati dalam buku Calon Arang, The Story of a Woman Sacrificed to Patriarchy 2012, Calon Arang merupakan seorang janda yang berasal dari Dusun Butuh, Desa Sukorejo, Kabupaten Kediri. Dikisahkan, Calon Arang muncul pada masa pemerintahan Raja Erlangga. Raja Erlangga sendiri merupakan pendiri Kerajaan Kahuripan dan memerintah pada tahun 1009 sampai 1042 Masehi dengan gelar Abhisheka Sri Maharaja Raka Halu Sri Damawangsa Erlangga Ananta Wikramo Tunggadewa. Kerajaan Kahuripan adalah salah satu kerajaan dari masa Hindu-Buddha di Jawa Timur. Dikisahkan nih ya, Calon Arang pertama kali disebutkan dalam Prasasti Pujangan. Prasasti Pujangan atau dikenal dengan Calcutta Stone merupakan sebuah prasasti batu berasal dari Jawa Timur di Indonesia dan ditemukan di sekitar lereng Gunung Penanggungan yang menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan juga bahasa Kawi. Berasal dari tahun 963 Saka atau 1041 Masehi. Prasasti ini peninggalan zaman pemerintahan Raja Erlangga yang menjelaskan tentang beberapa peristiwa serta silsilah keluarga kerajaan secara berurutan. Saat ini, Prasasti Pujangan masih tersimpan di Museum India di Kolkata. Kok bisa? Dikisahkan ya, Calon Arang marah nih karena anak perempuannya yang bernama Ratna Mangali tidak kunjung ada yang melamar. Bahkan ketika Ratna Mangali sudah menginjak dewasa. Pemuda-pemuda kala itu memang tidak memiliki keberanian nih untuk mempersunting Ratna Mangali. Walaupun sebenarnya nih Ratna Mangali tuh berparas cantik lah, good looking lah intinya ya kan. Kenapa sih para pemuda-pemuda saat itu tuh nggak mau melamar atau mempersunting Ratna Mangali? Yaitu dikarenakan Calon Arang, ibunya Ratna Mangali, dikenal sebagai perempuan yang bengis. Disebut-sebut nih, Calon Arang adalah penyihir sakti mandraguna yang menyembah Dewi Durga dan dapat berubah menjadi leak. Calon Arang memang nih mempelajari ilmu hitam untuk menuntut balas atas kematian suaminya yang belum diketahui siapa pelakunya. Kematian suaminya juga diduga nih terkena ilmu hitam. Calon Arang murka nih ketika mengetahui tidak ada siapapun yang berani melamar anaknya, yaitu Ratna Mangali. Dirinya pun menyebarkan nih petaka di kerajaan Kahuripan. Pada malam hari, Calon Arang tuh memerintahkan nih para muridnya yang bisa berubah menjadi leak untuk menyebarkan wabah yang mematikan dan sulit disembuhkan. Bahkan wabah ini bisa membunuh siapa saja. Melihat hal tersebut nih, Raja Erlangga akhirnya meminta Empu Bahula untuk menikah dengan putri Calon Arang, yaitu Ratna Mangali. Raja Erlangga berharap dengan pernikahan ini, Calon Arang berhenti menebar teluh. Calon Arang akhirnya tuh gembira nih mengetahui bahwa anaknya tuh akan menikah. Maka diadakan nih pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Pesta pora yang berlangsung sangat membuat hati Calon Arang tuh senang. Ratna Mangali dan juga Empu Bahula juga sangat senang terlepas dari niat semula Raja Erlangga. Ratna Mangali dan juga Empu Bahula benar-benar saling mencintai. Pesta pernikahan telah berlalu nih, tetapi suasana gembira masih menyelimuti desa Girah.
Empu Bahula memanfaatkan saat tersebut untuk melaksanakan tugasnya dari Raja Erlangga. Di suatu hari, Empu Bahula bertanya kepada Ratna Mangali, yaitu istrinya, kenapa sih ibu mertuanya tuh atau calon arang bisa begitu sakti? Dan Ratna Mangali menjawab bahwa kesaktian ibunya atau calon arang terletak pada kitab sihirnya. Melalui kitab tersebut, calon arang dapat memanggil Dewi Durga. Dewi Durga sendiri adalah Dewi Hindu yang namanya tuh berarti sulit dicapai atau jauh. Dewi Durga memiliki sejumlah peranan penting karena dianggap sebagai salah satu Mahadewi. Dikutip dari buku menulis etnografi, belajar menulis tentang kehidupan sosial budaya berbagai etnis oleh Rosra Madana, DDK, Dewi Durga disebut sebagai ibu alam semesta. Sebab Dewi Durga merupakan perwujudan dari kasih sayang serta kelembutan. Dalam tradisi Puranik, Dewi Durga dikenal sebagai istri Dewa Siwa, yang hadir sebagai sosok Adi Sakti Siwa. Dalam ajaran Siwa, dikisahkan sang Dewi memiliki kekuatan dan kelembutan yang memancarkan sarwa sakti. Sehingga Dewa Siwa tidak bisa melakukan segala aktivitasnya jika tanpa sakti. Kitab sihir milik calon arang tidak bisa terlepas dari tangan calon arang. Bahkan saat tertidur, kitab sihir tersebut digunakan sebagai alas di kepalanya. Empu Bahula segera mengatur siasat bagaimana cara mencuri kitab sihir tersebut. Tepat tengah malam, Empu Bahula menyelinap memasuki tempat peraduan calon arang. Rupanya calon arang tuh tidur terlalu lelap. Karena kelelahan setelah 7 hari 7 malam melakukan pesta pora karena seneng excited banget dengan anaknya akhirnya nikah sehingga setelah itu capek dong walaupun punya kesaktian butuh namanya recovery hingga akhirnya di sini tuh Empu Bahula akhirnya bisa mengambil kitab sihir dari calon arang ketika calon arangnya tidur. Makanya jangan banyak tidur sih kayaknya. Empu Bahula yang sudah mendapatkan kitab sihir dari calon arang memberikan kitab sihir tersebut kepada gurunya, yaitu Empu Barada. Calon arang yang mengetahui bahwa kitab sihirnya tuh dicuri menjadi murka dan meneluh semua orang yang ditemui di desa Gira. Hingga akhirnya bertemulah Empu Barada dengan calon arang di desa Gira. Empu Barada memperingatkan calon arang agar menghentikan kutukannya kepada penduduk. Pertempuran yang dilakukan oleh calon arang dan juga Empu Barada berlangsung dengan cukup sengit. Keduanya mengerahkan semua kemampuannya. Hingga akhirnya calon arang kalah. Calon arang yang memuja Dewi Durga akhirnya tewas, tapi masih memegang ilmu-ilmu hitam atau ilmu leak tersebut. Ilmu berubah menjadi leak yang dimiliki oleh penyihir hebat tersebut atau calon arang dipercaya masih ada hingga sekarang. Oke, itu tadi adalah asal-usul atau mitos dari leak sendiri Tapi di sini tuh ada hal yang aku tanyakan Hal tersebut terjadi di Jawa Timur, tepatnya di Kediri. Tapi kenapa makhluk mitologi leak itu terkenalnya malah di Bali Kayak tempatnya tuh di Jawa Timur. Terus ke Bali jauh banget Kenapa bisa? Nah, aku coba dong cari-cari apa sih penyebabnya? Dan akhirnya aku menemukan jawaban dari pertanyaan aku.
Yang pertama tuh ada perpindahan budaya. Penelitian Tuti Herati menunjukkan bahwa banyak orang di kerajaan Kahuripan, baik yang terpaksa maupun dengan sukarela tuh berpindah nih ke Bali. Mereka membawa serta tradisi dan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu leak sendiri. Proses ini seringkali nih terjadi dalam konteks migrasi budaya, di mana tradisi lama diadopsi dan disesuaikan dengan konteks baru. Kemudian nih, ada juga nih pengaruh sosial dan politik. Pengaruh politik di kerajaan Kahuripan, seperti keruntuhan kerajaan atau konflik internal, dapat memicu nih perpindahan penduduk. Orang-orang yang merasa tidak aman atau tertekan di tanah kelahiran mereka mencari tempat baru, seperti Bali misalnya, yang menawarkan peluang baru sekaligus mengizinkan mereka untuk melestarikan praktik tradisional mereka. Kemudian ada juga nih adaptasi dan evolusi. Setelah sampai di Bali, ilmu leak tuh tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dengan budaya lokal. Proses ini melibatkan penggabungan elemen-elemen dari kepercayaan Bali yang sudah ada sebelumnya untuk menciptakan praktik leak yang unik dan khas Bali. Dengan demikian nih, penyebaran ilmu leak dari kerajaan Kahuripan ke Bali dipengaruhi oleh sejarah migrasi, perubahan sosial, dan pengaruh budaya yang saling bertukar. Proses ini menciptakan sebuah tradisi yang terus berkembang dan menjadi bagian integral dari kepercayaan serta praktik spiritual di Bali. Tingkatan yang pertama nih, tingkatan ilmu leak paling tinggi. Leak dapat mengubah wujud seseorang menjadi rangda. Ilmu tingkat tinggi, leak juga mampu nih mengubah orang menjadi bade atau menara pembawa jenazah bertingkat 21 atau dalam bahasa Balinya tuh tumpang selikur. Tubuh menara ini berisi api, sehingga siapapun yang terkena akan hangus menjadi abu. Kemudian ada juga nih ilmu leak tingkat menengah. Pada tingkatan ini, leak memiliki kemampuan nih untuk mengubah wujud seseorang menjadi burung Garuda. Dalam bentuk lainnya tuh seseorang dapat berubah menjadi pitik bengil yang mempunyai paruh dan cakar yang berbisa dengan mata yang mengeluarkan api. Ilmu tingkat menengah ini juga dapat mengubah seseorang menjadi jaga tunggul, yang digambarkan nih sebagai pohon enau tanpa daun. Pada batangnya, pohon enau tersebut dapat mengeluarkan api serta memiliki bau busuk yang beracun. Kemudian nih, ada tingkatan ilmu leak yang bawah. Pada tingkatan ini, leak itu dapat mengubah wujud seseorang menjadi binatang, seperti monyet, anjing, babi, ular, dan masih banyak lagi. Sebenarnya tuh ya ada 3 leak yang terkenal nih. Di antaranya tuh ada 2 yang perempuan dan ada 1 yang laki-laki. Tapi untuk siapa namanya gak ada informasi lebih lanjutnya. Dan menurut kepercayaan lainnya nih dari orang Bali, leak adalah manusia biasa yang mempraktekkan ilmu sihir dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Padahal, bentuk sesungguhnya dari leak adalah orang yang memiliki lidah panjang dan gigi yang tajam. Sejumlah orang beranggapan nih, sihir leak hanya berfungsi di Bali, sehingga leak tuh hanya ditemukan di Pulau Bali. Oke, kita sekarang masuk nih ke upacara leak yang dilakukan di Bali. Sebenarnya buat apa sih atau kenapa sih kok dilakukan upacara tersebut ya kan? Upacara leak merupakan sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Bali untuk mengusir roh jahat yang diyakini itu ya berkeliaran nih di sekitar mereka.
Dalam upacara ini, seseorang dukun atau pemangku akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memanggil dan mengusir roh-roh tersebut. Ritual ini diiringi dengan tarian dan musik tradisional Bali. Para penari akan mengenakan kostum khas Leak yang terdiri dari topeng atau pakaian yang serba hitam. Topeng Leak ini memiliki bentuk yang menyeramkan, dengan rambut palsu dan gigi tajam yang menonjol. Upacara leak biasanya dilakukan pada malam hari, di tempat-tempat yang dianggap angker atau memiliki energi negatif. Salah satunya yang sering kali menjadi lokasi upacara leak adalah Pura Dalam, sebuah pura yang dianggap sebagai tempat tinggal roh jahat. Selain sebagai bentuk pelindungan dari roh jahat, upacara leak juga dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu upacara ini sering kali diadakan dalam rangka hari raya atau peringatan kematian. Oke, sampai sini aja pembahasan aku mengenai makhluk mitologi yang terkenal di Pulau Bali, yaitu leak. Kalau ada salah-salah pengucapan atau kurang informasi yang aku sampaikan, kalian boleh banget koreksi aku di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Kalau kalian ada ide atau mungkin kalian ingin menceritakan pengalaman hidup kalian dan ingin aku bawakan di channel YouTube ini, kalian boleh banget menceritakan atau mengirimkan cerita pengalaman hidupan kalian di email aku, yaitu tridiansi16@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah dari yang aku ucapkan, mohon dimaafkan ya. Aku Tridiansi. Bye-bye.